Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus mengasihimu. Ada pertanyaan-pertanyaan atau tuduhan-tuduhan yang sering dilontarkan kepada orang-orang Kristen, yaitu bahwa Injil dan Alkitab telah dipalsukan, telah diedit. Apakah benar demikian? Nah, kita akan temukan jawabannya lebih lagi sebentar di channel ini. Saksikan tuntas. Nah, sebelumnya subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like, share, dan bagikan kepada teman-teman agar semakin berdampak dan semakin banyak orang terberkati. Saya yakin dan percaya bahwa orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya akan dimerdekakan, dan orang yang menjadi murid Tuhan Yesus akan belajar datang di channel Pendeta Raymond Mantik. Nah, ini dia saudara-saudara. Tuduhan bahwa Alkitab telah dipalsukan, telah diedit, atau telah diubah-ubah, ini tuduhan klasik yang bukan baru muncul pada zaman ini, tapi ini muncul setelah adanya Islam, dan mereka sangat sangat memaksa bahwa nabi mereka ada tercatat di dalam Taurat dan Injil. Namun setelah dicek, akhirnya tidak ditemukan bahwa nabi mereka dinubuatkan di dalam Injil, dan akhirnya mereka mengadakan propaganda dan mengadakan framing bahwa Injil telah dipalsukan dan Alkitab telah diubah-ubah. Nah, saya sangat setuju dengan Dr. Bambang Nursena, Pak Bambang Nursena yang sudah sering ke Israel, sering ke Timur Tengah, dan dia mengatakan bahwa tuduhan bahwa Alkitab atau Injil dipalsukan itu dongeng-dongeng belaka. Karena apa? Ada begitu banyak temuan-temuan arkeologi, temuan-temuan tentang naskah-naskah kuno yang semakin mendukung, yang semakin membuktikan bahwa Alkitab sangat terjaga utuh isinya, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Ya, kalau waktu lalu baru ada video-video yang sudah dimunculkan tentang naskah Qumran, dan sekarang ini naskah-naskah kuno itu ada di Israel, ada di museum-museum yang ternama, ya, yang mendokumentasikan dan merawatnya. Ini membuktikan bahwa Allah itu konsisten, Allah itu maha kuasa, dan dia menjaga firman-Nya. Taurat tetap terjaga, Injil tetap terjaga. Ya, kalau di kitab lain Allah tidak konsisten, karena Allah tidak dapat menjaga Injil dari tangan jahil manusia, atau Allah tidak dapat menjaga Taurat dari tangan jahil manusia. Dikatakan bahwa Injil diturunkan, Taurat diturunkan, tapi Allah tidak dapat menjaga kitabnya. Ini memang propaganda atau framing yang sengaja dibuat oleh kaum seberang agar orang-orang Kristen yang malas belajar, orang-orang Kristen yang tidak mau mengkaji lebih dalam lagi, mereka terombang-ambing dalam iman mereka. Di dalam Alkitab tidak pernah ada yang diubah. Di dalam Alkitab bahkan Tuhan sudah berjanji, setiap orang yang menambahkan atau mengurangi isi kitab, dia akan terkutuk. Bahkan di dalam kitab perjanjian baru, di kitab Wahyu, orang yang menambahkan dan mengurangkan isi kitab itu akan menerima akibat-akibatnya. Jadi bagi orang-orang Kristen, ngapain untuk mengubah dan mengedit Alkitab? Memang
Alkitab yang ada adalah salinan-salinan, dan salinan-salinan kuno itu masih terjaga dan banyak sekali. Ya, banyak sekali. Makanya orang-orang Indonesia yang ingin belajar saya, silakan kita belajar lebih dalam lagi. Jangan hanya termakan indoktrinasi katanya ya. Kata si ini berkata, yang ini berkata dan berkata. Ya, kayak main katanya seperti itu. Jadi Alkitab tetap terjaga. Dalam sejarah kekristenan tidak pernah ada pemusnahan Alkitab oleh orang-orang Kristen. Justru sebaliknya, semakin Alkitab mau dibakar oleh musuh-musuh, mau di bumi hanguskan, dia tetap terjaga dan terawat. Ya, berbeda ya dengan kaum sebelah yang mengaku bahwa kitabnya asli lah dan sebagainya, tapi ternyata banyak versinya ya, ada sekitaran 30 lebih versinya. Dan ada sejarah pembakaran kitab-kitab mereka itu dari mereka sendiri membakar kitab-kitab itu. Terjadi dalam sejarah dan itu tidak dapat ditolak. Jadi sekali lagi Bambang Nursena mengatakan bahwa tuduhan bahwa kitab-kitab telah dipalsukan, kitab-kitab Kristen, itu hanya dongeng-dongeng. Kalau kita mau bertanya, siapa yang mengedit atau mengubah? Di mana mereka ubah? Kapan mereka mengubah? Oleh siapa? Untuk siapa? Pasti orang-orang yang menuduh ini, mereka pasti kebingungan. Karena apa? Memang tidak ada buktinya. Tidak ada. Siapa yang mengubahnya? Mereka pasti akan mengarang bebas. Jadi tuduhan-tuduhan bahwa Alkitab itu telah dipalsukan dan sebagainya, itu tuduhan-tuduhan yang sangat tidak berdasar pada sejarah dan tidak berdasar pada kitab suci Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Ingat, di Perjanjian Lama sudah diperingatkan, orang yang menambahkan dan mengurangkan isi kitab, dia akan kena kutuk. Dan juga di Perjanjian Baru sama, kalau dia mengurangkan dan menambahkan isi kitab, ya, dia juga akan kena kutuk. Jadi yang mengubah-ubah, yang mau membelokkan isi Alkitab justru bukan dari orang-orang Kristen, tapi dari orang-orang di luar sana yang menolak isi berita Alkitab. Orang-orang yang di luar sana yang menolak Yesus Kristus sebagai Tuhan, sebagai Mesias, anak Allah yang hidup. Jadi orang-orang Kristen, firman Tuhan katakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang berguna, bermanfaat untuk menyatakan kebenaran, mendidik orang pada kebenaran, menegur orang daripada kesalahan, dan memperbaharui orang dari karakternya. Dan itulah firman Tuhan. Memang beda ya, beda pemahaman tentang kitab-kitab antara orang Kristen dengan agama-agama yang lain. Di dalam kekristenan, Alkitab itu dipercayai, ditulis oleh manusia yang diurapi, diterangi oleh Roh Kudus yang menuntun mereka menulis kitab-kitab itu. Saudara bayangkan, Alkitab itu ditulis sekitar 1500 tahun jaraknya, dan ditulis oleh sekitar 40 orang penulis yang berbeda-beda zaman, berbeda-beda generasi. Dan mereka menulis punya satu mata rantai yang saling mengikat satu sama lain. Makanya kitab Alkitab, baik dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru, dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dari kata pada mulanya sampai kata amin di dalam Perjanjian Baru, itu punya satu mata rantai yang mengikat satu sama lain, yaitu sejarah keselamatan dari Allah. Sejarah kerajaan Allah dinyatakan kepada manusia. Sejarah kerajaan Allah dikembalikan, dipulihkan kembali kepada manusia. Jadi sekali lagi,
Allah itu maha kuasa. Dia mampu menjaga kitab-kitabnya dari tangan jahil manusia yang mau berusaha miringkan atau membelokkan isi kitab itu. Kitab Taurat, kitab Sabur, dan kitab Injil tetap terjaga karena Allah Maha Kuasa. Kitab-kitab itu menyatakan kasih Allah. Kitab-kitab itu menyatakan siapa Allah. Dan Allah yang maha besar itu menyatakan dirinya di dalam dan melalui Yesus Kristus. Makanya Yesus Kristus adalah bukti kasih Allah. Yesus Kristus adalah penyataan Allah secara khusus. Yesus Kristus adalah Allah yang menyatakan dirinya kepada manusia, supaya manusia boleh mengenal Allah yang benar. Bayangkan kalau Allah datang menjadi pohon, Allah datang menjadi suara saja, ya pasti manusia akan semakin ketakutan dan kebingungan. Tapi dia menyatakan dirinya, dia menjadi manusia. Dan itulah yang dicatat dalam Injil. Dan itulah yang dicatat dalam Taurat, Sabur, dan kitab nabi-nabi. Karena kitab perjanjian lama menubuatkan tentang Yesus Kristus. Sekali lagi, tuduhan-tuduhan dari kaum seberang itu tak berakar pada sejarah dan tak berdasar pada Alkitab yang ada saat ini. Walaupun Alkitab diterjemahkan ke berbagai bahasa dan menjadi Guinness Book Record sepanjang masa, tidak ada buku, tidak ada kitab yang dapat menandingi Alkitab. Ya, walaupun diterjemahkan ke berbagai bahasa sampai bahasa-bahasa daerah sekarang diterjemahkan di dalam bahasa Indonesia, ya. Jadi Alkitab itu menjadi buku Guinness Book Record sepanjang masa. Walaupun diterjemahkan, walaupun kita dituduh umat terjemahan, tapi isinya tidak pernah berbeda dan salinan aslinya masih ada. Makanya kalau jadi pendeta harus belajar bahasa Yunani, harus belajar bahasa Ibrani, paling tidak dia bisa baca, dia bisa mengerti, dia bisa mencarinya di kamus. Dan salinan aslinya masih ada sampai sekarang, ya. Itu diterjemahkan supaya memudahkan orang untuk mengerti, karena penyataan Allah, pewahyuan Allah, firman Allah itu dinyatakan supaya manusia terbuka matanya, dia mengerti wahyu daripada Tuhan. Jadi Alkitab bukan untuk dihafal, makanya tidak ada penghafal Alkitab. Alkitab untuk dimengerti. Dan harus ingat, Alkitab itu tebal sekali, ya. Kitab-kitab yang lain hanya seperempat kecil, ya. Jadi jangan bangga kalau hafal kitab. Oh, saya hafal kitab, ya. Kalian punya volume kecil aja, seperti itu. Oke, jadi saya percaya kita semua semakin cinta Tuhan. Amin. Subscribe channel Pendeta Raymond Mantik, like dan share, bagikan kepada teman-teman. Dan saya yakin dan percaya orang yang mau jadi murid Tuhan Yesus akan datang di channel ini, dan orang yang mencari kerajaan Allah dan kebenarannya pasti dimerdekakan. Amin, amin, amin.